Halo semuanya. Nah, mari hari ini kita belajar tentang binary lagi. Kita pahami lagi tentang apa itu basal, siling, MA, dan CA. Pokoknya itu adalah hal-hal yang perlu banget dipahami saat menjalankan tes binary. Oke, jadi teman-teman saat menjadi tester binary, yang pertama kali perlu teman-teman lakukan adalah menghitung CA atau chronological age atau umur kronologis atau umurnya si anak. Itu yang harus pertama kali teman-teman lakukan. Jadi saat mencari CA, kita membuat seperti ini. Kita membuat seperti ini. Jadi kita lihat tanggal tesnya berapa, kita tulisnya dalam bentuk tahun, bulan, tanggal. Lalu kita tanya tanggal lahir si anak atau si klien. Kita tulis lagi tahun, bulan, tanggal, lalu kita kurangi tanggal tes dikurangi tanggal lahir. Tapi ada catatan ya teman-teman ya, ada catatan untuk melakukan sebuah pengurangan itu ada catatan-catatan kecil, yaitu 1 tahun sama dengan 12 bulan. Jelas ya, semua orang tahu ya, 1 tahun 12 bulan. Terus 1 bulan itu sama dengan 30 hari. Itu juga perlu diketahui. Dan di binary itu ada sistem pembulatan. Jadi nanti kalau ada umur hari kan tahun, bulan, hari. Nah, kalau sampai dengan 15 hari itu dibulatkannya ke bawah atau diabaikan. Tapi kalau 16 hari ke atas itu dibulatkan ke atas. Oke, mari kita latihan. Di sini ada tanggal tes, yaitu tanggal tesnya tahun 2021, bulan 12, tanggal 12. Nah, 12-12 nih. Tanggal lahir si anak adalah tahun 2012, bulan 11, tanggal 26. Mari kita kurang-kurangi. Kita kurangi dulu, 12 dikurang 26 bisa atau enggak? Enggak kan? Nah, kita perlu minjem dari bulan. Kita pinjam 1 bulan tambah di sini nih, tambah 30 hari. Jadi 30 hari ditambah 12 sama dengan 42 hari. 42 hari dikurangin 26 hari sama dengan berapa ayo? Sama dengan 16 hari. Oke, kita lanjut bulan. Bulannya tadi udah dipakai 1 kan, jadi berarti tinggal 11 bulan. 11 bulan dikurangin 11 bulan sama dengan 0 bulan. Nah, ini tinggal dikurang lagi aja, 2021 dikurang 2012 sama dengan 9. Jadi umurnya adalah 9 tahun, 0 bulan, 16 hari. Nah, kita kan pakai sistem pembulatan nih. Ini kalau dibulatkan sama dengan 9 tahun, 1 bulan. Jadi kalau di binary selalu kita bikin formatnya dalam tahun strip bulan. Begitu. Jadi ini sama dengan 9 tahun 1 bulan, itu CA-nya. Baiklah, saat teman-teman sudah tahu CA, mari kita mulai tes binary-nya. Nah, pertanyaan selanjutnya, dari mana kita harus mulai tes binary? Ini ada petunjuk nih. Untuk anak-anak dengan kecerdasan rata-rata, mulailah dengan memberikan soal pada 1 tingkat umur di bawah umur CA-nya. Jadi kalau tadi umur CA-nya 9 tahun 1 bulan, berarti kita bisa ngasih mulai soal dari tahun 8. Begitu. Jadi itu petunjuk untuk memulai tes. Tapi sebenarnya ini tidak baku ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita dapat klien anak yang pinter, misalnya kita tahu, oh dia anak Axel. Nah, dia umurnya 9 tahun 1 bulan. Kita langsung mulai dari umur 9 juga boleh. Begitu. Oke, saat sudah mulai tes, hal yang selanjutnya kita perlu lakukan adalah mencari umur basal. Apa sih umur basal itu? Umur basal adalah tingkat umur tertentu di mana testi dapat menjawab semua dengan benar tepat sebelum tingkat umur di mana kegagalan pertama terjadi. Itu adalah umur basal. Jadi umur basal itu syaratnya 2. Dia di tingkat umur itu betul semua, dan itu merupakan tingkat umur sebelum tingkat umur kegagalan. Contoh ya, kita latihan nih. Ada tahun 9. Dia tes yang lulus benar semua, atau 6 soal benar semua di tahun 9. Terus tahun 10 itu juga bisa jawab benar semuanya. Tahun 11 ada salah 1. Tahun 12 salah 3. Tahun 13 benar semua, tahun 14 benar semua. Nah, pertanyaannya, manakah basal? Mana ayo basal? Jawabannya adalah tahun 10. Kenapa tahun 10? Karena, ingat ya, definisi basal adalah tahun di mana dia benar semua dan tepat sebelum kegagalan pertama terjadi. Nah, kegagalan pertama terjadi kita lihat ada di tahun 11. Kegagalannya dia ada salah 1. Berarti
Basalnya di tahun 10, karena tahun 10 itu dia benar semua dan tepat sebelum kegagalan pertama terjadi. Begitu, basalnya tahun 10. Paham ya? Kita lanjut ke angka kredit. Saat udah tahu basal, kita ngerjain bine, kita kasih soal. Nah, kita harus paham angka kredit. Apa sih angka kredit itu? Angka kredit adalah angka yang didapat saat testi menjawab dengan benar sebuah soal. Begitu, jadi kayak reward gitu ya. Kayak kalau kita main game, kita kan main game sering ngumpulin poin, sering ngumpulin koin, atau bintang, atau buah, atau nyawa gitu. Itu kan kalau di game. Nah, di permainan bine itu juga tuh setiap testi bisa jawab soal, dia akan dapat kredit. Kreditnya berupa apa? Berupa bulan. Jadi satuannya bulan. Kalau di game satuannya koin, poin, bintang, nyawa gitu satuannya. Tapi kalau di bine satuannya bulan. Jadi dapatnya kredit berupa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan gitu. Nah, untuk kredit kita bisa lihat di masing-masing tahun, umur atau masing-masing tingkat usia itu kreditnya beda-beda. Kita harus lihat, misalnya contohnya nih, ada saya screenshot di tahun 7. Di tahun 7 ada keterangan 6 tes, skor masing-masing 2 bulan. Nah, maksudnya apa sih? Maksudnya adalah, di tahun 7 itu kan ada 6 soal ya. Nah, kalau kita memberikan 6 soal, berarti masing-masing soal itu nanti kalau testi bisa menjawab, bisa dapat kredit 2 bulan. Dapat reward 2 bulan gitu. Jadi artinya nih pada tahun 7 nih, jika seorang testi bisa benar satu soal, ngerjain satu soal, maka ia dapat kredit 2 bulan. Kalau benar 2 soal, nanti ia dapat kredit 4 bulan. Kalau benar 3 soal, maka ia kredit dapat 6 bulan. Kalau benar 6 soal, dapat kredit berapa guys? 12 bulan. Begitu ya, jadi tinggal dikali aja. Kalau satu soal kali 2, 2 soal kali 2, 3 soal kali 2, gitu aja, gampang. Nah, ini adalah contoh tahun 10. Tahun 10, seperti ini nih, tahun 10, 6 tes, skor masing-masing 2 bulan. Jadi nanti kalau misalnya si testi benar semua, benar, soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 benar, maka nanti 6 dikali 2. Kita tulis di sini nih, 6 kali 2 sama dengan 12 bulan. Kita tulis paling bawah, 12 bulan. Itu adalah kredit untuk tahun 10. Nah, itu nanti dipindahkan ke halaman depannya. Di halaman depan, tadi tahun 10 kan, kita nanti tulis di sini 12. Nah, itu adalah angka kredit. Oke, saat udah dapat angka kredit, kita mencari umur ceiling. Apa sih umur ceiling itu? Umur ceiling itu adalah tingkat umur di mana testi menjawab salah semua. Artinya nomor 1 sampai 6 salah semua berarti tes dihentikan, udah dianggap selesai. Nah, setelah dapet ceiling, berarti udah selesai nih tesnya. Akhirnya kita harus menghitung umur mental. Umur mental itu rumusnya adalah basal ditambah total kredit. Misalnya ini ada contoh ya. Ada contoh, tingkat umur 8 nih, itu adalah basal. Tingkat umur 9, tes yang lulus 4 soal, atau benar 4 soal. Umur 10, benar 5 soal. Umur 11, benar 4 soal. Umur 12, benar 3 soal. Umur 13, benar 2 soal. Umur 14, benar 2 soal. Kreditnya ada di sini. Mari kita hitung teman-teman, total kredit. Tinggal dikali aja kan, umur 9, 4 kali 2, 8. Umur 10, 10 bulan. Umur 11, 8 bulan. Umur 12, 6 bulan. Umur 13, 4 bulan. Umur 14, 4 bulan. Dewasa rata-rata 2 bulan. Nah, kita harus hitung total kredit. Total kredit itu tinggal dijumlah. Angka-angka kredit di antara basal sama ceiling kita jumlah. 8 tambah 10 tambah 8 tambah 6 tambah 4 tambah 4 tambah 2. Yaitu 42 bulan. Itu adalah total kreditnya. 42 bulan. Nah, ingat tadi di bine kita harus selalu menulis dalam format tahun strip bulan. Jadi, 42 bulan ini kita jadikan berapa tahun, berapa bulan. Kita bagi 12 saja, 42 dibagi 12 dapat 3 tahun 6 bulan. Gitu, itu adalah total kredit. Oke, nah mari kita cari MA. MA tadi rumusnya adalah basal ditambah total kredit. Basalnya kita lihat nih, basalnya 8.
8 ditambah 3 tahun 6 bulan. 8 tahun ditambah 3 tahun 6 bulan sama dengan 11 tahun 6 bulan. Selesai deh tes binenya. Kita udah dapet CA, udah dapet MA. Tinggal cari IQ. Nah, untuk mencari IQ kita bikin atau kita belajar dari video berikutnya ya. Sementara untuk video yang kali ini sampai di sini dulu. Selamat belajar teman-teman.